Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan merenungkan bacaan-bacaan dari hari Minggu biasa yang ke-24 tahun C. Bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu sabar menantikan kembalinya kita manusia-manusia yang berdosa ini ke jalan yang benar. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, dikisahkan mengenai Allah yang marah kepada bangsa Israel, yang telah menjadikan lembu emas sebagai Allah mereka dan menyembahnya. Dalam kemurkaannya, Musa hadir dan memohon semoga Allah memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Allah dengan penuh kemurahan menerima permintaan Musa dan memaafkan bangsa Israel. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita mendengar sharing pengalaman dari Paulus sendiri. Ia menceritakan perubahan yang dialami oleh dirinya yang semula adalah penganiaya para murid Yesus, yang kemudian diampuni. Ia bukan hanya diampuni, melainkan kemudian ia dipanggil untuk menjadi Rasul Yesus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan 3 perumpamaan yang sangat menarik. Ada kisah mengenai dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Ada satu perbedaan mencolok dari kisah yang pertama dan kedua dengan kisah yang ketiga. Dalam kisah dirham yang hilang dan anak yang hilang, kita melihat beberapa unsur umum, yaitu ada kehilangan, mencari, menemukan, dan kemudian bersukacita. Yang aktif dalam kedua kisah ini adalah sang pemilik dirham dan domba yang hilang. Jika kita melihat pemilik di sini adalah Allah, maka Allah adalah orang yang aktif dalam mencari dan menemukan kembali yang hilang dari hadapannya. Namun dalam kisah anak yang hilang, sedikit berbeda. Sang anak pergi dari hadapan bapaknya dan hidup dalam dosa. Ketika ia menyadari bahwa ia sangat menderita karena dosanya, maka ia berjuang dengan berbagai macam cara untuk bisa kembali ke dalam rangkulan bapaknya. Di sini kita melihat yang aktif adalah anak yang hilang. Sang bapa diam dan menantikan pertobatan dari anaknya. Kedua struktur ini menggambarkan sikap umum dari Allah dan manusia, di mana Allah selalu berjuang untuk menemukan manusia berdosa yang menjauh darinya dan manusia yang diharapkan sadar akan dosanya dan mau berbalik kepada Allah. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Sang suami kelihatan sangat cemberut dan marah. Sang istri dengan air mata yang terus mengalir. Saya memulai percakapan dengan menanyakan kabar, walaupun saya tahu persis bahwa kabar mereka jelas lagi tidak baik pada waktu itu. Dan lanjut dengan persoalan yang sedang mereka alami. Sang istri menceritakan apa saja yang ia alami selama ini. Ada ketidakadilan, ada kekerasan, dan ada kesakitan. Namun semua itu dibantah oleh sang suami. Sang suami juga mengungkapkan ada ketidakadilan, ada kemarahan, dan ada kekerasan yang dialami olehnya. Tapi sekali lagi ini juga dibantah semua oleh istrinya. Saya menjadi bingung. Siapa sebenarnya yang menjadi korban di sini? Lama saya membiarkan mereka berbicara.
Akhirnya saya mengatakan begini, apakah kalian mau berdamai? Kalau mau berdamai, silakan dengar saya. Kalau tidak, saya tidak memaksa. Tapi situasi terus menuntut saya untuk menasihati. Singkat cerita, saya mengatakan, saya tidak menuntut kalian untuk mengakui siapa yang salah atau siapa yang benar di hadapan saya dan di hadapan pasanganmu. Tetapi, berikanlah penilaian terhadap dirimu sendiri. Apakah saya bersalah atau tidak? Kalau bersalah, minta Tuhan dan pasanganmu untuk memaafkan. Dan yang paling penting, setelah menyadari diri bahwa kamu bersalah, siaplah untuk bertobat. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan ketiga bacaan hari ini, satu poin yang mau saya tekankan adalah soal berani mengakui kesalahan. Ini yang sangat sulit bagi kita. Sikap mau menang sendiri, egois, merasa paling benar, seringkali membuat kita tidak pernah merasa bersalah. Ketika kita terus-menerus merasa diri sebagai orang yang tidak pernah bersalah, maka kita akan tetap tinggal di dalam kesalahan itu. Kita tidak bisa keluar dari persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak berani untuk mengatakan bahwa saya salah. Selalu dengan berbagai macam alasan, penjelasan yang membenarkan diri. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Ia menumbuhkan keberanian di dalam diri kita untuk bisa mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika kita mengakui kesalahan dan mohon pengampunan, yakinlah bahwa orang akan dengan terbuka dan lapang mau menerima dan memaafkan kita. Allah kita adalah Allah yang selalu mencari orang berdosa, membuka hati dan tangannya untuk merangkul semua orang berdosa yang mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat. Kalau kita berani mengakui kita orang yang bersalah, kita orang yang berdosa, kita berada di dalam rangkulannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang rendah hati, yang mau mengakui setiap kesalahan kami di hadapan-Mu, di hadapan sesama kami. Semoga dengan mendengarkan sabda-sabda Tuhan ini, kami dimampukan untuk saling terbuka satu dengan yang lain, agar kehidupan kami di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan dimanapun kami berada, kami selalu diwarnai dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang telah membuka hati kami. Kami mohon semoga kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati, yang selalu terbuka mengakui kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.